Halo Aries, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries. Energi cinta asmara bulan Mei 2021 ya. Kita akan bagi seperti biasa. Pertama kita akan baca untuk yang singlenya. Nanti abis itu aku akan baca untuk yang berpasangan. Tetapi sebelum masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa sesuai, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak sama kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, berarti ini bukan readingan untuk kalian. Silahkan cari placement kamu yang lain yang mungkin ya bisa juga dapat insight yang lebih dalam lagi. Tapi juga kamu bisa silahkan untuk move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu nggak cocok sama aku, caranya aku ngomong, caranya aku jelasin, mungkin durasinya kelamaan, mungkin iklannya, mungkin apanya, yang membuat kamu tidak nyaman dan tidak cocok. Maka dari itu carilah yang cocok, cari yang sesuai dengan kriteria kamu, yang cocok buat kamu dan nyaman buat kamu. Oke? Mari kita masuk ke dalam readingan kamu. Dan oh ya, kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya energinya. Jangan dipaksakan. Ambil yang kalian perlukan. Aku waktu lagi ngomong sama kalian itu terbayang-bayang Six of Cup. Sama ada dua kartu, satu lagi Eight of Cup dalam keadaan terbalik. Jadi aku ngelihat kayak ada mungkin masa lalu berusaha. Kan lagi ini udah aku shuffle loh, udah aku mana deh? Aku udah shuffle loh. Begitu dibalik nih mengenai masa lalu. Mungkin ada orang dari masa lalu yang udah pergi, udah tinggalin kamu, udah pisah sama kamu dan lain sebagainya, udah putus sama kamu, udah gak ada ceritanya deh. Ataupun mungkin baru gitu ya. Tapi dia balik lagi. Menawarkan yang manis-manis biasanya. Gitu. Ada seseorang yang kembali ke dalam kehidupan kamu. Atau mungkin di dalam bulan Mei ini ya bisa jadi entah benar-benar intentionally mereka datang dan pengen bersama kamu atau nggak sengaja ketemu orang dari masa lalu gitu. Tetapi kalau yang aku lihat intentionally mereka pengen kembali masuk ke dalam energi kamu sih kalau yang aku lihat ya. Tapi itu kita belum masuk ke dalam tarotnya dan kita lihat apakah ada sinambungnya dengan cerita itu. Karena dari tadi kan aku ngeliatin kart-kart yang keluar gitu ya. Oke. The Devil card dalam keadaan terbalik. Ya, kamu berusaha melepaskan diri, kamu berusaha move on, kamu berusaha untuk nggak stuck di masa lalu, dan berusaha untuk memulihkan, untuk mengklaim kembali, untuk mengambil kembali power kamu, gitu loh. Posisi kamu, kontrol kamu. Kamu lagi trying to get back, gitu loh. Kamu lagi berusaha untuk bangkit, bangun lagi dari segala sesuatu itu yang mengontrol kamu, yang menekan kamu, yang membuat kehidupan kamu mungkin jadi kurang sehat, mungkin secara mentally, emotionally, bahkan sampai yang physically gitu ya. Karena kamu mungkin under sesuatu yang ya influence dari masa lalu gitu ya. Mungkin kamu masih sakit hati, mungkin kamu masih sedih, mungkin kamu masih stuck dan lain sebagainya. Oke. Iya. Kecewa, rasa-rasa patah hati. Merasa dikecewakan gitu loh. Kecewakan. Dikhianati. Dan ini tuh kayak aku ngeliat kayak kayak bener-bener jadi kayak satu trauma gitu loh buat kamu. Mungkin di dalam percintaan, dalam hubungan gitu ya. Itu jadi kayak satu trauma. Tapi ya itu kamu ngerasa, aduh kayaknya kalau gue biarin diri gue kayak begitu, gue akan selamanya ter
apa ya, tertekan oleh hal-hal yang jadi trauma kamu itu, dan kamu merasa gue harus bangkit lagi nih, gue harus benar-benar mengatasi hal tersebut. Gue nggak bisa terlalu lama, terlalu dalam di dalam perasaan-perasaan kecewa gue harus bangkit, gue harus bangkit. The Moon. Tapi kalau yang aku lihat sih, kamu agak emosional gitu ya. Kamu lagi sangat sangat touchy sekali. Kamu lagi sangat apa ya, emosi kamu tuh kayak bener-bener kamu tuh lagi berusaha sebenarnya, makanya itu kamu tuh lagi berusaha untuk bisa bangkit lagi karena kamu tuh udah mulai ngerasa kayak diri kamu mungkin mulai kelelep sama emosi-emosi kamu yang disebabkan oleh hal-hal di masa lalu itu. Masa yang udah lalu lah. Bukan masa lalu tuh kayaknya, ya bener sih masa lalu, tapi maksudnya kalau aku nyebut masa lalu tuh kesannya tuh udah lama banget gitu. Sedangkan kalau yang aku rasain ini, mungkin belum termasuk yang lama banget gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Tapi ada sesuatu yang kamu tuh kayak sesuatu yang tersembunyi gitu loh, yang bikin kamu mungkin tidak dapat closure, nggak dapat satu kejelasan yang benar-benar tuntas, sehingga kamu tuh mungkin iya orang kan kalau kayak gitu kan jadi kayak penasaran ya. Jadi kayak kalau nggak tuntas, kalau nggak jelas gitu ya, akan satu cerita, dia akan jadi kayak penasaran dan itu hal yang membuat jadi mungkin agak sulit untuk move on. Jadi banyak pikiran-pikiran, what if bisa aja, mungkinkah, dan hal-hal kalau saja dan lain sebagainya, itu spekulasi-spekulasi yang ada di dalam kepalanya yang bermain, sebenarnya sih pikiran-pikirannya sendiri gitu ya. Tetapi ada hal yang dia masih belum begitu jelas, yang dia masih merasa kayak aduh gitu loh, kayak kayak enggak gitu. Rasanya kayak gitu. Yang bikin ya ini proses ini jadi jadi agak berat buat kamu, dan mungkin ini yang banyak mengaduk emosi kamu, perasaan-perasaan kamu gitu ya. Kamunya sendiri juga mungkin masih apa ya, masih belum belum 100% bisa mengontrol, mengendalikan si emosi-emosi kamu ini. Makanya kamu nih di sini lagi berusaha banget gue lepas dari apa yang udah lalu, orang itu kah, kejadian itu kah, kenangan-kenangan itu kak, gue lagi pengen bener-bener lagi berusaha dibersihin gitu loh dari otak kamu supaya kamunya tuh nggak kayak begini, karena kamu udah mulai aware nih, aduh gila nih, eh, gue kalau gue biarin nih makin parah gitu. Dan mungkin kan Three of Swords, mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa orang ini menyimpan sesuatu yang tidak diceritakan, yang saat kamu tahu itu, kamu rasanya bener-bener kecewa sekali, kecewanya yang kecewa banget banget. Kok lo nggak cerita sih sama gue? Kok lo bisa sih ngelakuin itu? Dan hal-hal yang kamu nggak pernah pikirin dari seorang itu melakukan hal itu ke kamu, yang bikin kamu tuh mungkin shock ya. Dan apa yang kamu lihat itu kayak em, mungkin kamu nggak ngelihat itu bakal bakal kejadian gitu loh, maksudnya you don't see it coming gitu loh, karena mungkin yang kamu kamu punya punya satu pandangan, kamu punya satu apa ya, pandangan kamu terhadap orang ini tuh eh, terbalik sekali dengan kenyataan yang ada gitu loh. Makanya itu yang sangat mengecewakan karena kamu ngerasa dibohongin mentah-mentah gitu.
Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Kamu sama mereka bisa jadi eh ya nggak ada komunikasi ya sekarang. Mungkin ada orang yang ya udah memblok aja atau udah nggak mau komunikasi gitu. Dan ngelihat kayak gini tuh kamu kecewa gitu loh. Karena mungkin selama ini saat mereka butuh teman, saat mereka butuh masukan, saat mereka punya masalah dan lain sebagainya, saat kamu tuh berusaha untuk jadi nomor satu yang ada buat mereka gitu loh. Eight of One. Iya, lagi tidak ada percakapan pembicaraan. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah kamu dekat dengan orang tapi tidak ada status yang jelas, tidak ada komitmen yang jelas, sehingga mereka ya kapan saja mereka mau caw ya, kamu ya nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin juga ya untuk mendapatkan komitmen itu juga kamunya juga yang apa perlu ya, apa ini ya perlu ditegasin atau apa ya pokoknya. Tapi ya kadang-kadang saat kita tidak punya satu komitmen yang jelas gitu ya. Kadang-kadang ada kok orang yang nggak perlu declaring eh, apa bahwa kita jadian ya gitu. Tapi kalau dua-duanya emotionally stable gitu ya dan udah mature di dalam perasaannya, di dalam pikirannya juga, tanpa kata-kata itu dia ya bisa menjaga komitmen walaupun tanpa dideklarasikan. Tapi banyak orang-orang yang melakukan cara seperti ini. Nggak usah dideklarasikan. Jadinya statusnya ya nggak jelas aja. Ya kita dekat saja. Tapi begitu mereka misalnya punya orang lain dan yang satu ngerasa, kok lu gitu, kok lu bisa sama orang lain sih? Kok lu bisa sama dia? Lu kan, jadi gue, iya dia bisa dengan gampang. Emang ada apa dengan kita? Kita kan cuma dekat aja. Kita kan cuma mungkin sahabat disebutnya pada saat itu akhirnya. Gitu. Jadi ya kalau kalau aku sih bukannya berarti yang wah harus minta kejelasan. Enggak lah, yang jelas-jelas aja. Kalau orang nggak mau memberikan satu kejelasan sama kamu, ya berarti ada apa? Motifnya apa? Gitu loh. Karena zaman sekarang loh. Misalnya kamu LDR nih, deket, janjiin ini, janjiin itu, apa segala macam. Kamu udah nunggu berapa lama, tiba-tiba kamu lihat, loh kok dia sama orang lain. Kamu nggak terima, dia tinggal pergi, caw. Dia tinggal blok komunikasi. Nggak, nggak bisa kamu ngelihat lagi apa pergerakan dia, kamu nggak bisa chatting sama dia, kamu nggak bisa telepon dia, kamu nggak, dengan mudahnya. Padahal mungkin sebelum-sebelumnya, udahlah ngapain sih harus dipertegas gini, kamu udah tahu lah. Udah tahu, mungkin mungkin juga kamu ngelihat dengan apa yang dia katakan, cara dia ngomong, perhatian dia dan lain sebagainya. Iya, sekarang ini ya kalau kalau menurut aku loh, yang jelas-jelas aja daripada sakit ujungnya, mending dari depan udah jelas. Ace of Swords. Ya, kamu harus memutuskan ikatan-ikatan yang ada secara emotionally. Mungkin ya, kamu sudah mulai harus ya tegas juga terhadap diri kamu. Tapi di sini mungkin kamu tuh masih pengen ngomong sama orang ini. Buat beberapa dari kamu tuh pengen ngomong sama orang ini. Kamu karena dia kayaknya udah nggak pengen ngomong. Nih lihat, Knight of Swords
dengan 8 of 1. Buat beberapa dari kamu ini LDR. Ya, jarak jauh. Nah, makanya tadi aku bilang, dengan mudahnya orang itu gampang, ya udah tinggal putusin aja komunikasi. Tapi kamu tuh masih seperti kayak kamu ingin kamu masih banyak hal yang kamu tidak mengerti dengan apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan. Dan kamu kayak I need to keluarin gitu loh. Oke lah kalau memang lu nggak mau sama gua atau nggak mau terus lanjutin apa yang kita punya, tapi gue butuh untuk, karena terlalu banyak beban di dalam perasaan kayak unek-unek ini butuh kamu keluarin gitu loh. Rasanya tuh kayak begitu. Kamu mungkin masih pengen ngomong sama orang ini, atau yang tadi kamu berharap orang itu kembali lagi, yang tadi sebelum kita buka kartu, karena aku lihat ada orang balik masa lalu gitu ya. Atau ini adalah kamu menginginkan, masih punya satu keinginan atau punya satu harapan bahwa orang itu bakal kembali lagi ke kamu, mungkin minta maaf, mungkin dia nyesel, mungkin dia mau berusaha ngomong lagi gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya sudah saatnya kamu apa ya? Iya, kayak menginikan teritori kamu dan posisi kamu gitu loh. Berani bersikap saat kamu tahu bahwa ini nggak bener. Berani ambil keputusan, berani speak up, berani ngomong, berani punya apa ya, punya sikap itulah. Mengambil tindakan kalau kamu, ya ini udah waktunya kamu memutuskan gitu loh. Udah waktunya kamu memutuskan diri kamu dengan hal-hal di masa yang lalu yang hanya jadi kayak menahan kamu untuk bisa maju. Karena hal ini mungkin menenggelamkan kamu dari potensi-potensi kamu yang sebenarnya bisa kamu pergunakan dan lain-lain gitu loh. Kamu banyak terkonsumsi dengan perasaan-perasaan kamu. Ini yang harus kamu putuskan, ini yang harus kamu cut off. Karena selamanya ini akan, kalau kamu nggak cut off, ini akan narik kamu ke bawah terus. Narik kamu untuk tenggelam terus. Untuk berada di, dark gitu loh, in the dark gitu. Kan nggak mau kayak gitu. Kan nggak mau nih tidur dengan pisau-pisau itu. Kecewa terus, sakit hati terus, nangis terus, ngerasa down terus. Dan ngebiarin diri kamu terkonsumsi dengan perasaan-perasaan itu gitu. Nah, itu yang harus kamu sudah mulai tegakkan gitu loh sama diri kamu sendiri terlebih lagi. Karena sama orang lain kita nggak bisa atur, diri kita yang bisa kita atur, diri kita yang bisa kita kendalikan respon kita. Iya, diri kita yang bisa kita kendalikan dan kita atur. Orang lain sih enggak. Gitu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Kita lanjut ke yang couple. Halo Aries, yang berpasangan, yang couple, ini adalah readingan cinta asmara untuk kalian di bulan Mei 2021 untuk Aries yang berpasangan ya. Tapi sebelum kita masuk, aku akan juga ingatkan di sini bahwa readingan ini adalah readingan general, umum, bukan private reading, bukan personal reading, jadi bisa sesuai, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa enggak sama kamu gitu ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, kalau tidak sesuai silahkan move on. Oke? Oke, mari kita masuk ke pembacaan untuk Aries. Aries yang berpasangan. Five of Swords. Lagi banyak konflik, lagi banyak pertentangan, lagi banyak argumentasi, mungkin lagi banyak berantem antara kamu dengan seseorang, perbedaan pendapat, ataupun
Kamu merasa orang ini tuh selalu aja bikin perkara, selalu aja cari gara-gara sama gue. Knight of Wand dalam keadaan terbalik, iya. Kamu lagi berhadapan dengan orang yang ya memang bikin kamu tuh jadi emosian gitu ya. Lagi bikin kamu banyak emosian gitu. Mungkin bikin kamu jadi nggak punya ruang untuk bergerak, untuk bebas, untuk mengekspresikan diri kamu, melakukan apa yang kamu mau, menjadi diri kamu sendiri gitu. Apa yang mereka pengen sama apa yang kamu pengen tuh mungkin bertolak belakang. Apa yang mereka sukain sama apa yang kamu sukain bertolak belakang. Nah, hal-hal kayak gini mungkin juga kamu punya perbedaan gitu ya dengan mereka, bukan hanya ya macam-macam kan, perbedaan itu macam-macam ya, dan ini banyak menjadi trigger gitu loh. Tapi ya mungkin ya ada sesuatu yang bikin kamu nggak suka, ada sesuatu yang bikin kamu iya iya lagi gampang kecolek gitu loh emosi kamu. Queen of Swords. Bisa jadi orang ini banyak bohong. Atau orang ini nggak mau ngomong yang sebenarnya. Ya sama aja ya itu. Tidak jujur intinya. Atau ya dia tidak mau bicara gitu ya. Dan ini bikin kamu tuh jadi kesel. Dianya nggak mau ngomong. Queen of Cup. Ya kamunya mungkin berusaha untuk menanggapi orang ini, ngadepin situasi ini, ngadepin hubungan ini tuh tenang. Kamu lagi berusaha untuk nenangin diri, ngadepin orang ini gitu loh. Tapi ini orang mungkin ya nggak mau ngomong, susah mungkin dihubungin, hilang-hilangan mungkin orangnya. Ya bikin kamu jadi pusing. Belum lagi kalau misalnya dengar kabar dari sana, dari sini gitu kan, yang bikin memperkeruh suasana. Ya kamu lagi berusaha untuk mengendalikan emosi-emosi kamu gitu ya. Ngelihat sikapnya yang seenak jidatnya dia gitu ya. Lu nggak tahu perasaan gue lagi kacau balau di sini. Lu kira lu dengan diem lo itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak, itu lebih memperparah malah. Iya, memperparah kan, bikin pusing. Hmm, bikin pusing, bikin pusing. Seven of Swords. Buat beberapa dari kamu orang ini ghosting. Buat beberapa dari kamu ngelihat Queen of Swords dengan Seven of Swords, dengan keadaan posisi seperti ini, kayak dia ada masalah ditinggal gitu aja, bukannya dihadapin, bukannya diomongin, bukannya diselesain, didiskusiin kayak sama gue. Lu ngomong apa maunya lu mau ngomong mau apa mau dibawa kemana dan gimana. Gue juga nggak tahu apa salah gue nggak tahu apa ya maksudnya harus gimana. Kayak kamu tuh kayak kayak hilang pegangan gitu loh dengan orang ini, kayak rasanya kayak dia tuh kayak udah masa bodoh, kayak ditelantarin gitu aja hubungannya buat beberapa dari kamu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu ya di kepala kamu tuh udah macem-macem. Dan orang ini mungkin melakukan banyak hal gitu ya. Hal yang mengecewakan kamu, menyakiti kamu.
ya atau merugikan kamu. Atau ini adalah pikiran-pikiran kamu. Jangan-jangan orang ini begini begitu begini begitu begini begitu gitu. Karena dia banyak mungkin kamu ngerasa kayak dia banyak nyembunyiin macem-macem gitu loh. Dia nggak ngomong yang sejujurnya di depan gue. Dia nggak bilang apa adanya yang nggak. Dia tuh banyak nyembunyiin. Iya, kamu tuh lagi banyak di pikiran kamu itu banyak sekali hal yang bikin kamu tuh jadi nggak tenang. Ya termasuk ini pikiran-pikiran, duh jangan-jangan dia pergi gitu aja, udah diginiin, gue ditinggalin kayak gini aja. Kamu tuh takut dia ninggalin kamu begitu saja dengan kelakuan dia yang suka nggak ngomong, pergi, nggak jelas gitu. Kamu takut bahwa apakah ini akan selamanya? Dia nggak bakal balik-balik lagi? Atau dia melakukan sesuatu yang yang ya itu nyakitin kamu. Bisa buat beberapa dari kamu, jangan-jangan dia punya orang lain. Jangan-jangan dia berbuat ini, berbuat itu gitu. Buat beberapa dari kamu, ini spesifik mungkin ya. Mereka mungkin ya kamu merasa dirugikan karena kamu ada hal yang diambil dari kamu gitu loh. Kayak mereka bawa bawa lari uang gitu, contohnya itu gitu. Sesuatu yang dengan punyanya kamu lah gitu. Ya ini kamu nggak tenang. Kamu nggak tenang dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam situasi di dalam hubungan kamu pada saat ini. Karena orang ini pun tidak jelas, orang ini pun tidak mau bicara, orang ini pun tidak mau mengambil part ataupun eh, memberikan usaha gitu loh. Bahwa iya gue pengen sama lo, iya gue pengen hubungan ini tuh dipertahankan, iya gue tuh masih sayang sama lo, peduli sama lo. Ya walaupun misalnya dia punya kesalahan. Tapi ini kayak ya udah dia kayak ya susah, diajak ngomong susah gitu loh. Bahkan mungkin nggak bisa sama sekali buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang ya. Dan ini tuh bikin kamu marah, bikin kamu kesel. Dia pikir siapa? Dia pikir gua ini siapa? Dia begituin. Nih, kamu ngelihat, kamu ada sesuatu yang kamu nggak suka gitu loh. Seharusnya kan, nah kamu tuh ada hal yang mungkin merupakan adalah aturan ataupun sistem yang kamu bikin. Seharusnya begini-begini dan dia nggak melakukan itu. Dan saat dia tidak melakukan itu, ya ini kamu mulai. Tapi kalau yang aku lihat di sini sih, kamu sekarang kayak ya fokus kamu kepada dirimu sendiri dan kamu lebih memilih dirimu sendiri daripada orang lain, daripada orang yang dealing sama kamu dengan caranya yang seperti ini gitu. Kamu ngerasa dikecewain, they let you down gitu loh, they let you down. Dan kamu udah banyak pusing, udah banyak kerunyaman yang ada di dalam pikiran dan perasaan kamu, dan kamu kayak gua nggak gua nggak pengen deh dibeginiin lagi nih sama nih orang. Dan kamu kayak nunjukin diri gue gitu loh, kayak nih gue, lu mau begitu silahkan, gue nggak akan bergeming, gue nggak akan ngiba sama lo, gue nggak akan minta sama lo, gue nggak akan usaha, gue nggak akan ngemis cinta lo gitu loh. Rasanya seperti itu. Kalau emang mereka pergi, ya ini mengganggu pikiran kamu at the beginning gitu ya. Tapi kalau aku lihat, kamu ngelihat lagi gitu loh, situasinya dan perlakuan mereka yang apa mereka bikin sama kamu gitu ya. Kamu tuh lebih kayak memilih diri kamu gitu loh. Kamu sadar bahwa gile, dia bisa begitu banget ya sama gue. Dan kamu lebih ngelihat ke diri kamu gitu loh.
The wheel dalam keadaan terbalik. Iya, orang ini kayak mandek gitu loh. Kamu tahu nggak, kamu lagi jalan nih, kamu lagi jalan ya, jalan bareng. Yang namanya ini adalah hubungan, relationship ya. Kamu berjalan bersama dengan seseorang. Ibaratnya kamu itu berdua kan kayak roda. Nah, kamunya jalan, dianya stuck, berhenti. Yang ada ambruk. Ten of Cup. Iya, dan apa yang kamu lihat dari apa yang dia lakukan ataupun dirinya dia pada saat ini, tidak seperti apa yang kamu bayangkan, tidak seperti apa yang kamu harapkan, tidak seperti apa yang kamu inginkan. Kalau yang aku lihat di sini, yang kamu lihat sekarang dan apa yang kamu harapkan itu beda. Tapi sebenarnya kamu juga, ya ampun, udah sekian lama gitu ya, ataupun udah sekian jalan kita bareng-bareng. Kamu mungkin punya apa ya, sayang banget ya kalau semua cita-cita kita tuh, impian-impian yang kita bangun semuanya tuh ambruk. Three of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat, ini ada pihak lain ya. Ada pihak lain yang berusaha menginterupsi ataupun ikut campur ataupun masuk di antara kalian. Dan ini bisa mempengaruhi pikiran antara kamu dengan ataupun dia. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ya mungkin untuk menjembatani kamu dengan dia supaya bisa terjalinnya satu komunikasi gitu ya. Kayak perlu ada pihak ketiga yang menengahi gitu loh. Karena kalau kamu berdua tuh kayaknya berantemnya tuh ya ujung-ujungnya pasti akan begitu dan gak akan kemana-mana, di situ aja dan ngelimet aja di situ. Mungkin ada orang yang bisa kamu percaya atau orang dekat kamu yang bisa menjembatani, mungkin sahabat dia, sahabat kamu, teman dia, apalah itu ya. Tapi kayak perlu ada seseorang yang membantu untuk bisa kamu dengan dia tuh komunikasinya nyambung. Kalau emang pengen dipertahanin, emang kamunya pengen masih mau, dan dianya pun masih mau. Tapi kalau aku lihat, ya kalau bisa sama-sama menurunkan ego ya, karena di sini aku lihat ya sama-sama egonya tinggi gitu antara kamu dengan pasangan kamu, sama-sama kerasnya. Ya kalau mau turunin ego, iya pastinya bisa apa ya, bisa di bisa dibawa kerjasama gitu loh. Bisa saling melihat, saling introspeksi, saling ngasih kesempatan untuk bicara, yang satu juga seperti itu. Dan ya ini asumsi-asumsi, pikiran-pikiran, prasangka-prasangka ini yang mungkin perlu juga kamu, ini benar apa enggak? Selama itu belum kamu, maksudnya gini loh, kadang-kadang kita ngebiarin pikiran kita tuh secara liar berpikiran kemana-mana, belum tentu benar. Omongin, tanyain gitu loh. Tapi mungkin kamu punya kesulitan, gimana caranya gue mau nanyain sama orang yang gak pengen ngomong, gimana caranya gue ngomong menanyakan dengan orang yang emang susah diajak komunikasi, gimana caranya. Nah makanya kalau yang aku lihat tadi, mungkin bisa, mungkin pihak keluarga, mungkin orang tua, mungkin saudara, yang kamu tahu bahwa mereka bisa nolong gitu buat beberapa dari kamu gitu ya.
Oke, kita lihat energi-energi yang kencang di sini. Di sini ada energi kamu ya, kencang Aries. Atau kamu berhubungan juga dengan sesama Aries juga bisa. Ada Gemini, Aquarius, Libra, Cancer, Capricorn. Itu yang aku lihat kencang ya. Tapi they don't have to be ya. Mereka tidak harus jadi zodiak yang tadi aku sebutin, bisa jadi zodiak apa saja. Aku hanya kasih tahu kamu yang aku tangkap-tangkap aja. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.